Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin terus merangkak naik ke atas setelah kemarin sempat mendapatkan semacam pullback. Dan saya bisa katakan Bitcoin sekarang berada di area yang cukup krusial yang kemungkinan besar bisa menentukan pergerakan besar berikutnya. Kita bakalan bahas apa itu, diikuti kira-kira apa yang sedang terjadi dalam 48 jam terakhir in terms of price action. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat crypto total market cap kembali ke angka 3,6 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya mix ya. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 4,92% ke 2,47 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu tahu bahwa inflow dari spot Bitcoin ETF sampai dengan hari ini itu masih terus berlanjut. Bahkan, kalau misalnya teman-teman perhatikan data terbarunya, BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 3.910 Bitcoin. Kalau kalian mungkin sudah mulai terbiasa dengan angka ini, gitu ya, kalian mungkin melihat berbagai spot Bitcoin ETF selama beberapa minggu terakhir itu selalu menghasilkan inflow ribuan Bitcoin ya. Nah, saya perlu ingatkan ke kalian apa yang terjadi di bulan Oktober, dari bulan Mei hingga bulan Oktober lah kurang lebih. Pada saat itu, inflow paling besar itu kita hanya lihat terjadi kurang lebih di angka 4.000-an Bitcoin. Itu pun hanya terjadi sesekali, teman-teman. Sisanya, rata-rata kita hanya mendapatkan inflow 1.000, kadang-kadang beberapa ratus Bitcoin, kadang-kadang 0, atau ada yang minus bahkan. Tapi kalau kalian lihat di bulan November ini, secara overall ya, rata-rata kita mendapatkan inflow itu minimal di atas 3.000 Bitcoin. Itu rata-ratanya, teman-teman. Memang kalau kalian lihat ada yang 1.000, ada yang 2.400. Tapi kalau kita rata-ratakan, harusnya kemungkinan berada di range 3.000-an Bitcoin per hari. Karena kalau kalian lihat, ada yang sampai 4.000 Bitcoin, 5.800, bahkan 8.800, 8.700, 6.000, dan lain seterusnya. Kalau kalian anggap ini sepele, maka nanti ada data berikutnya yang mungkin akan membuat kalian berubah pikirannya. Tapi sebelum itu, teman-teman, berita yang tidak kalah besarnya, bahkan saya mungkin bisa katakan sedikit lebih besar daripada cuma sekedar inflow per hari di spot Bitcoin ETF, yaitu adalah BlackRock sendiri secara resmi juga telah memberikan semacam rekomendasi untuk para investor mengalokasikan at least 2% dari portofolio mereka ke Bitcoin. Nah, kalau kita ambil asumsi yang optimis, teman-teman, kita tahu bahwa di dunia ada kurang lebih 900 triliun dolar dalam bentuk aset. Dan kalau misalnya 2% dari total aset tersebut itu dimasukkan ke dalam Bitcoin, maka harusnya ya secara perhitungan matematiknya kita bakalan melihat Bitcoin ke market cap 18 triliun dolar. Yang artinya per satu Bitcoin itu harusnya berada di range 900.000 dolar. Atau kalau dirupiahkan, teman-teman, itu hampir 15 miliar rupiah per satu Bitcoin. Nah, mungkin sekarang angka tersebut kedengaran absurd ya, teman-teman. Kedengaran tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Tapi itu jugalah yang dianggap oleh sebagian orang untuk angka 100.000 mungkin di tahun 2015-2014. Kalau kalian masuk di tahun 2014, 2015, dan kalian sudah mengatakan bahwa Bitcoin bakalan ke angka 100.000 dolar, mungkin pada saat itu akan banyak orang yang mengatakan kalian itu gila gitu. Mungkin harga Bitcoin pada saat itu baru beberapa ratus dolar, kalian sudah bicara 100.000 dolar. Itu kenaikan yang masif banget. Dan bahkan hampir tidak mungkin dicapai dalam waktu satu dekade. Tapi pada akhirnya kita telah hit angka 100.000 dolar. Dan sekarang milestone berikutnya tentunya adalah 1 juta dolar. Nah memang teman-teman, kemungkinan besar tidak akan terjadi di cycle ini, itu at least menurut opini saya.
Tapi kalau misalnya memang benar setiap investor di dunia gitu ya, itu mengalokasikan sebagian portofolio mereka ke Bitcoin, maka itu mendatangkan demand yang sangat masif. Permasalahannya teman-teman, supply dari Bitcoin itu tidak bisa ditambah sampai kapanpun. Sehingga yang kemudian terjadi adalah harganya yang akan terus mengalami kenaikan secara konstan. Dan kalau kalian tidak tahu ya, per hari teman-teman, kita melihat itu ada terjadi inflow yang gila-gilaan. At least selama 1,5 minggu terakhir. Dari spot Bitcoin ETF itu per hari teman-teman, kita mendapatkan ada inflow rata-rata ratusan juta dolar. Kalau kita lihat angkanya di sini, terakhir itu 597, kemudian 223. Kalau dirata-ratakan mungkin di range 400-an juta dolar per harinya. Oke? Dan itu adalah angka yang sangat masif, teman-teman. Angka yang sangat masif. Dan kalau kita lihat keadaan market sekarang, saya bisa katakan sudah jauh lebih sehat daripada apa yang kita lihat di minggu lalu. Terutama di tanggal 2 Desember sampai ke tanggal 9 Desember lah, kurang lebih. Karena pada saat itu kita melihat funding rates itu berada dalam keadaan yang sedikit hot gitu ya. Artinya banyak sekali leverage yang tertumpuk di sistem, membuat kita memerlukan adanya semacam flush out terlebih dahulu. Dan untuk sekarang, kita sudah berada di area yang jauh lebih sehat daripada apa yang kita lihat bahkan dari sebenarnya awal bulan November ya, kita sudah sempat sesekali mendapatkan ada funding rates yang berwarna kuning, menunjukkan ada leverage yang cukup besar di sana, sampai dengan bulan Desember. Tapi sekarang kita sudah kembali berada di keadaan yang cenderung netral, dan itu sudah bertahan ya kurang lebih 5-6 hari. So overall teman-teman, semua data merujuk ke arah yang masih cukup positif, demand masih ada, masih cukup kuat bahkan. Diikuti kita juga melihat funding rate sudah dalam keadaan yang netral, itu juga menunjukkan market yang sehat. Nah, pertanyaan terakhirnya, bagaimana dari segi price action? Apakah juga mendukung kita akan melanjutkan kenaikan dari sini? Nah, kalau bisa saya katakan, kesimpulan atau jawaban pendeknya adalah iya, teman-teman. Saya melihat bahwa Bitcoin mempunyai potensi dari sini untuk terus merangkak naik ke atas. Nah, kalau misalnya diperhatikan teman-teman, kenapa saya sampaikan di awal video bahwa Bitcoin sekarang berada di area yang cukup krusial? Karena kalau kalian lihat di 4-hour time frame, maka kalian akan tahu bahwa area 101.900 sampai 102.000 ini sebelumnya merupakan area major resistance yang selalu berhasil dipertahankan setiap kali kita mencoba untuk break di atas area tersebut. Oke. Dan ini juga kita telah sempat coba untuk breakout sebenarnya tadi. Dan berita baiknya, teman-teman, kita mendapatkan 4-hour candle terakhir itu close sedikit di atas area tersebut. Which is adalah good sign. Dan kalau kita dapat mempertahankan area ini, maka saya rasa dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan bisa melihat Bitcoin untuk dapat ngeretes ke area high terakhir di angka 103.980-an dolar, atau bahkan break ke area high yang baru. Oke. Nah, invalidasi dari senario ini tentunya adalah kalau misalnya kita kembali berhasil melihat Bitcoin breakdown dan kembali close di bawah area yang saya highlight di sini, maka kita harus kembali waspada akan adanya koreksi atau konsolidasi lanjutan, teman-teman. Saya tidak terlalu mempermasalahkan kalau ada konsolidasi yang lebih panjang daripada ekspektasi, gitu ya. Artinya kalau misalnya kita masih belum siap bentuk high baru dan masih pengen misalnya untuk melanjutkan konsolidasi di sini, membentuk semacam bull flag, that's fine buat saya. Either way, oke, yang manapun yang terjadi, selama kita hanya mendapatkan semacam konsolidasi di sini, maka hasil akhirnya tetap sama, kita akan break ke area high yang baru. Nah, satu-satunya hal yang menurut saya sekarang bisa menginvalidasi senario bullish-nya adalah kalau kita berhasil untuk jebol di bawah area trendline yang ini, teman-teman. Sekarang cukup jauh sebenarnya dari harga yang kita lihat sekarang. Tapi kalau itu sampai terjadi, kalau kita breakdown di bawah area trendline di sini, maka kita harus bersiap bahwa Bitcoin
kemungkinan besar bakalan sell off dan bisa aja drop di bawah 90.000 dolar. Karena kalau itu terjadi, teman-teman, maka kita berhasil breakdown dari major trend line yang sangat tidak kita harapkan terjadi tentunya. Nah, untuk sementara bagi saya senario ini secara probabilitas masih lebih kecil daripada senario bullish-nya, teman-teman. Jadi saya masih lebih percaya bahwa Bitcoin sepertinya memang sudah terlihat siap untuk bisa terus merangkak naik ke atas dan setidaknya ngeretest ke area high terakhir di 103.900-an. Nah, untuk sementara, teman-teman, kita mau melihat adanya push sedikit lebih tinggi, oke, at least bisa break di atas area 102.600, dan kemudian start konsolidasi, teman-teman, di time frame kecil ya. Itu adalah senario yang paling ideal menurut saya. Kita break sedikit di atas area itu, kemudian start mendapatkan konsolidasi lagi, dan kemudian kita bisa bersiap untuk breakout ke area high yang baru. Kalau misalnya terjadi semacam sell off diikuti flush out, itu sebenarnya bagi saya tidak akan bermasalah, oke? Kalau kita tiba-tiba wick ke bawah, misalnya ke sekitaran area 101.000 lagi di sini dan kemudian kembali naik, bagi saya fine, asalkan 4-hour candle itu tidak kembali close di bawah 101.500, teman-teman. Selama kita bisa maintain 4-hour candle di area ini, saya untuk short term masih akan cenderung bias-nya bullish. Lalu pertanyaannya, kalau bias-nya bullish berarti buy di sini dong kok. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya sampaikan ini sudah berkali-kali, mungkin dalam beberapa minggu terakhir, saya sama sekali tidak tertarik untuk nge-trade Bitcoin dalam beberapa waktu belakangan. Kecuali kalau untuk investasi ya beda cerita ya, teman-teman, itu di spot. Dan saya tidak merasa perlu melakukan apapun di sana. Tapi kalau kita bicara trading, untuk Bitcoin sementara saya tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena jauh lebih banyak setup yang provide risk to reward ratio lebih besar itu di altcoin, bukan di Bitcoin sekarang. Jadi saya fokusnya sekarang justru di altcoin. Makanya kenapa juga teman-teman melihat saya belakangan ini sering banget melakukan live streaming di channel Altcoin Indonesia untuk membahas apa saja altcoin yang berada di area yang cukup menarik, gitu kan. Kemudian juga membahas requestan dari teman-teman semua yang mungkin masih penasaran bagaimana secara teknikal altcoin yang sedang kalian pegang, dan lain seterusnya. Nah, sampai dengan detik ini, teman-teman, saya juga mempunyai perasaan yang sama gitu ya. Saya sangat tidak tertarik untuk nge-trade Bitcoin di area ini. Karena bagi saya, pergerakan Bitcoin sekarang sudah sedikit terbatas. Kalaupun kita akan push lagi ke atas, itu mungkin adalah push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan konsolidasi selama mungkin 1 atau 2 bulan. Kalau kita lihat dari sini, teman-teman, sebenarnya kita sudah start merangkak naik ke atas itu dari bulan November ya hingga sekarang, dan bisa aja diakhiri dengan satu push ke atas sebelum ada konsolidasi panjang. Ini juga yang terjadi kalau teman-teman lihat di sekitaran area ini ya. Kita terus grinding up, and then ada push terakhir sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sell off tajam. Nah, itu juga yang mungkin saya expect bisa terjadi ke Bitcoin sekarang. Kita mungkin sama dengan apa yang kita lihat di sini. Nanti ada push terakhir ke atas, dan kemudian kita akan mendapatkan semacam sell-off panjang, atau bisa aja semacam konsolidasi selama 2 atau 3 bulan. Dan barulah dari sana kita akan start untuk kembali building momentum, dan kemudian push mungkin ke area cycle top kali ini. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Kesimpulannya adalah in the short term, selama 4-hour candle mampu kita lihat close di atas area ini, saya short term bakalan bullish. Jika kita berhasil kembali close di bawah area tersebut, maka kita harus expect setidaknya akan ada semacam konsolidasi lebih panjang sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start building momentum lagi ke atas. Tapi kalau senario bearish-nya atau invalidasi dari senario bullish kita adalah breakdown dari trend line ini. Oke? So, itu aja. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.